Halo semuanya. Jujur, siapa di sini yang pernah atau sering kepikiran, "Aduh, aku butuh uang nih, pinjol aja kali ya?" Atau yang setiap kali ngelihat diskon gede langsung kepikiran untuk pakai paylater atau kartu kredit. Banyak dari kita yang tergoda untuk ngutang karena seolah-olah itu solusi instan gitu ya. Padahal kalau kita nggak paham cara mainnya, itu bisa jadi bumerang yang bikin finansial kita makin ambiar. Jadi di episode kali ini, kita bakal ngomongin soal tips aman dan bijak pakai utang, supaya bisa tetap manfaatin kredit tanpa harus jadi budak cicilan. Kita bakal kupas tuntas dari kesalahan yang sering kejadian, sampai cara supaya utang kalian tetap sehat dan gak bikin kalian boncos setiap bulan. Oke, langsung aja kita mulai. Tips yang pertama yaitu pahami bahwa utang itu cuma untuk kebutuhan, bukan keinginan. Pernah nggak sih kalian lihat teman kalian gajinya pas-pasan tapi selalu punya gadget terbaru? Atau tiba-tiba dia check out barang yang branded, yang mahal, tapi pakai paylater. Padahal kalau dipikir-pikir, barang itu nggak urgent gitu. Nah, ini contoh paling klasik dari utang untuk keinginan, bukan kebutuhan. Yang harus dipahami adalah keinginan itu nggak ada habisnya. Hari ini ngutang buat handphone terbaru, bulan depan kepengen upgrade gadget yang lain, laptop, tablet, terus ngelihat sepatu baru, gas pakai cicilan lagi. Siklusnya nggak bakal berhenti kalau misalkan nggak ditahan. Nah, jadi gimana dong caranya menahan diri supaya nggak gampang tergoda? Coba pakai aturan tunda 30 hari. Jadi sebelum kalian pengen beli sesuatu pakai utang, coba tahan diri dulu selama 30 hari. Kalau setelah 30 hari kalian masih kepikiran dan merasa barang itu benar-benar kalian butuhkan, ya berarti itu memang kebutuhan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian udah lupa atau ternyata itu barang nggak terlalu penting, berarti kalian cuma impulsif aja. Ini cara yang simpel tapi ampuh. Next, cara yang kedua, pastikan bahwa kalian bisa bayar balik tanpa menyusahkan diri sendiri. Nah, kalau misalkan akhirnya kalian memutuskan untuk ngutang, untuk beli sesuatu, hal pertama yang harus kalian cek adalah sanggup bayar atau enggak. Jangan sampai nih, kalian asal ambil pinjaman, tapi nggak mikirin nanti bayarnya gimana. Ada aturan umum yang harus dipegang, yaitu total cicilan bulanan nggak boleh lebih dari 30% penghasilan. Kenapa? Karena kalau misalkan lebih dari itu, ya uang untuk kebutuhan pokok kalian bisa kepotong. Ujung-ujungnya malah ngutang lagi kan buat nutupin pengeluaran sehari-hari. Bahayanya kalian jadi gali lubang tutup lubang. Kayak misalkan nih, gaji kalian 5 juta per bulan. Berarti batas aman cicilan yang kalian bisa ambil itu sekitar 1,5 juta ya per bulan. Kalau lebih dari itu, waktunya untuk mikir ulang ya. Dan jangan lupa, utang itu bukan cuma soal uang aja, tapi juga soal mental. Banyak orang yang hidupnya jadi penuh kecemasan, stres, penuh tekanan, gara-gara utang yang berlebihan. Susah tidur, overthinking setiap malam, takut ada debt collector yang nelpon, sampai hubungan sama keluarga atau pasangan jadi berantakan gara-gara uang habis untuk bayar utang. Jadi, sebelum kalian mengambil pinjaman untuk apapun itu, pastikan bahwa kalian masih dalam batas yang aman dan nggak bikin hidup kalian jadi penuh tekanan. Next, cara yang ketiga, cek bunga dan biaya tambahan. Jangan hanya melihat cicilan yang murah. Ini nih jebakan yang sering banget bikin kita kaget di akhir. Bunganya gede banget. Banyak orang cuman lihat cicilan per bulan tuh kecil nominalnya, terus langsung gas aja tanpa ngecek total biaya yang harus dibayar sampai lunas. Contoh gampangnya gini deh, kalian beli handphone harganya 6 juta dengan cicilan 12 bulan. Nah, toko ngasih opsi cicilan cuma 700 ribu per bulan. Kelihatannya kecil kan? Tapi kalau itu dikali 12 bulan, total yang kalian bayar jadi 8,4 juta. Berarti kan bunga dan biaya lainnya udah makan 2,4 juta sendiri. Dari handphone yang harganya 6 juta tiba-tiba jadi 8,4 juta. Makanya sebelum kalian ambil cicilan, wajib banget ya baca tabel angsuran. Perhatiin total bunga yang harus dibayar, biaya administrasi atau denda kalau kalian telat bayar, sama beda antara bunga flat dan bunga majemuknya. Nah, bunga majemuk ini nih yang paling bahaya. Karena bunga dihitung dari saldo utang yang terus bertambah, bukan cuma dari pinjaman awal aja.
Jadi semakin lama kalian nyicil, makin banyak bunga yang harus dibayar. Jadi jangan males untuk baca detailnya sebelum kalian ngutang. Kalau cicilannya kelihatan terlalu ringan, justru kalian harus lebih waspada. Jangan sampai kalian bayar lebih mahal, jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Next, cara yang keempat, hindari pinjaman online yang gak jelas legalitasnya. Ini penting banget buat diomongin, karena memang masih banyak banget ya orang yang kejeblos pinjol ilegal gara-gara tergiur sama proses yang cepat dan mudah. Cuman modal KTP, duit langsung cair gitu kan. Tapi masalahnya, kalau udah masuk ke jerat pinjol ilegal, keluar dari situ bisa lebih susah daripada keluar dari hubungan toksik. Gini, pinjol ilegal itu ibarat lintah darat versi digital deh. Ciri-cirinya mudah banget untuk dikenali, mulai dari bunga yang selangit, bisa sampai 1% per hari, yang mana kalau dihitung dalam sebulan bisa lebih dari 30%, bahkan ada yang totalnya sampai ratusan persen dalam setahun. Terus juga tenor yang super pendek, kadang cuma 7 hari, jadi utang cepet banget jatuh tempo sebelum kita siap bayar gitu kan. Belum lagi cara menagih utang yang brutal. Bukan cuma teleponin kita aja, tapi juga bisa WA teman, keluarga, atau bahkan atasan di kantor. Dan bisa menyebar data pribadi kita. Ini yang paling serem sih. Kalau kita izinin akses handphone, kontak, atau galeri, mereka bisa pakai data itu untuk mengancam kita. Jadi dampak yang mungkin kita rasakan kalau misalkan terjerat utang pinjol ilegal, bisa jadi finansial kita hancur. Karena utang yang kecil tiba-tiba jadi besar gitu, gara-gara bunga dan dendanya jalan terus. Terus juga privasi kita bisa bocor kan, nama baik bisa hancur karena debt collector main kasar, sampai nyebarin data dan bikin malu. Belum lagi tekanan mental yang luar biasa ya, tiap hari ditagih terus. Bahkan ada yang sampai depresi atau kena mental breakdown kan. Pastikan untuk selalu cek legalitasnya di OJK sebelum kalian mengajukan ke pinjol. Kalian bisa langsung lihat daftar resmi pinjol yang legal di website OJK. Selain itu, hindari pinjol yang nggak jelas alamat kantornya. Biasanya pinjol ilegal itu cuma numpang di aplikasi aja, tapi nggak punya izin resmi. Dan kalau misalkan memang kepepet banget, butuh uang, cari opsi lain yang lebih aman. Bisa dari koperasi, bank, atau pinjaman yang ada regulasi jelasnya gitu ya. Next, cara yang kelima, jangan terlalu banyak pakai paylater. Paylater itu salah satu inovasi yang bikin hidup kita jadi lebih gampang ya, tapi juga lebih gampang kebablasan. Karena sistemnya tuh bikin kita ngerasa belum keluar uang di saat belanja. Pernah nggak sih kalian check out barang di e-commerce terus pilih bayar nanti, pay later, karena ngerasa itu lebih ringan? Padahal kenyataannya kan itu utang juga. Nah, masalahnya kalau kalian sering pakai pay later tanpa kontrol, tahu-tahu pas akhir bulan total tagihan kalian numpuk kayak gunung. Banyak yang akhirnya stres karena semua limit udah kepake, gaji kepotong buat bayar tagihan doang, dan ujung-ujungnya malah ngutang lagi buat nutupin pay later. Nah, triknya supaya keuangan tetap aman meskipun pakai pay later, pertama, batasi maksimal 10% dari penghasilan kalian untuk pay later. Kalau gaji kalian 5 juta, ya berarti maksimal 500.000 aja gitu misalnya. Selain itu, gunakan pay later hanya untuk barang yang benar-benar penting. Jangan check out cuman karena diskonan aja, atau barang-barang konsumtif yang sebenarnya nggak esensial untuk kehidupan kalian. Dan juga jangan terlalu banyak punya akun pay later. Karena makin banyak akun, makin susah untuk ngontrol utang yang harus dibayar. Dan sebenarnya yang lebih bahaya lagi dari pay later selain utang itu sendiri adalah efek psikologisnya. Kita jadi sering ngerasa aman belanja padahal sebenarnya dompet udah kering. Terus juga karena bayarnya nanti, kita jadi lebih konsumtif dan kurang mikir ke depan, mikir panjang sebelum membeli sesuatu. Dan ujung-ujungnya, kita malah terbiasa hidup dengan utang-utang kecil yang lama-lama jadi besar. Jadi, kalau kalian masih mau pakai pay later, pastikan untuk tetap dalam batas aman dan jangan sampai jadi kebiasaan yang bikin keuangan kalian kacau. Next, cara yang keenam, punya dana darurat supaya nggak gampang ngutang. Nah ini, banyak orang yang ngutang tuh bukan karena boros, tapi karena belum ada dana darurat. Jadi pas ada kejadian yang nggak terduga, akhirnya kepepet harus pinjem duit dengan bunga yang tinggi. Contohnya gini deh, tiba-tiba sakit dan butuh biaya rumah sakit,
Kalau nggak punya dana darurat kan pilihannya ya paling cuma dua gitu ya, pakai kartu kredit atau pinjol. Atau kalau misalkan motor mogok nih pas tanggal tua, mau nggak mau harus minjem duit buat servis gitu kan. Terus juga misalnya kondangan dadakan atau acara keluarga. Kalau misalkan nggak ada uang simpanan, paylater bisa jadi solusi instan gitu. Makanya, sebelum mikirin cicilan atau paylater, yang pertama harus disiapkan itu adalah dana darurat. Berapa idealnya dana darurat itu? Minimal 3 sampai 6 bulan pengeluaran kalau misalkan kalian single ya. Jadi kalau tiba-tiba kalian kena PHK, amit-amit ya, atau ada kejadian yang nggak terduga, kalian masih aman punya pegangan dana darurat ini. Atau kalau misalkan kalian sudah punya tanggungan, mau itu keluarga atau anak, istri, orang tua, lebih baik kalian targetkan 6 sampai 12 bulan pengeluaran. Tapi gimana kalau mau mulai dari nol? Nah, kalian bisa mulai dari yang kecil dulu, nominal yang kecil, misalnya sisihkan 100.000 sampai 200.000 per bulan ke rekening khusus. Jadi simpan uang itu di tempat yang gampang kalian akses, tapi kalian gak gampang tergoda untuk pakai uang itu. Misalnya di rekening tabungan terpisah atau di deposito yang fleksibel gitu. Intinya, dana darurat itu penyelamat hidup deh. Dengan punya cadangan uang berupa dana darurat, kalian gak bakal gampang panik kalau ada masalah keuangan. Dan yang paling penting, kalian gak harus buru-buru ngutang cuman karena kepepet. Next, cara yang ketujuh, lunasi tepat waktu supaya nggak ketumpuk bunga dan denda. Gini, utang itu kayak api. Kalau dipakai dengan bijak, bisa bantu kita untuk masak makanan atau menghangatkan ruangan misalnya gitu ya. Tapi kalau kita lalai sedikit, bisa kebakar. Dan salah satu bentuk kelalaian terbesar dalam berutang adalah nggak bayar tepat waktu. Apa yang terjadi kalau telat bayar? Pertama, bunga makin menggila. Ingat, bunga itu dihitung per hari atau per bulan ya. Semakin lama kalian telat bayar, semakin banyak total yang harus kalian lunasi. Contohnya, kalau punya kartu kredit, bunganya bisa sampai di atas 2% per bulan gitu ya. Kalau terus-terusan ditunda, bisa makin berat bayarnya. Sama juga kayak paylater ataupun pinjol ya. Bunganya bisa gede banget dan kalau kalian terus-terusan tunda, bisa makin berat. Terus yang kedua, denda tambahan. Jadi selain bunga, ada juga nih denda keterlambatan. Misal pinjol atau paylater itu kan bisa kasih denda 50.000 sampai 100.000 per keterlambatan. Kalau sering telat, wah makin rugi dong kalian. Dan dampak yang ketiga, skor kredit kalian jeblok. Ini efek jangka panjang yang paling bahaya deh. Kalau kalian sering telat bayar, nama kalian bakal tercatat di sistem kredit OJK. Nah, efeknya kalian jadi susah untuk dapat pinjaman lain yang lebih besar dan lebih penting, kayak misalnya KPR atau kredit kendaraan gitu. Nah, supaya nggak lupa bayar cicilan, kalian bisa pakai beberapa trik ini. Yang pertama yaitu set auto debit. Ini biar langsung kepotong dari rekening setiap jatuh tempo. Lalu yang kedua, pakai reminder di handphone. Udah bisa pakai pinjol atau paylater, pasti punya handphone dong ya. Nah, kalian bisa setting di kalender atau pakai aplikasi pengelola keuangan. Dan trik yang ketiga, bayar lebih awal kalau bisa. Jangan nunggu deadline. Kalau udah ada uang lebih, mending bayar duluan aja. Intinya sih, jangan anggap enteng jatuh tempo ya. Next, cara yang ke-8. Jangan ngutang untuk bayar utang lain atau gali lubang tutup lubang. Kalau ada satu kesalahan fatal dalam berutang, ini dia nih, gali lubang tutup lubang. Kapan kita bisa dikatakan gali lubang tutup lubang? Kondisi yang pertama, kalau tiap bulan harus ngutang lagi untuk nutupin cicilan bulan lalu. Atau kondisi yang kedua, kalau limit kartu kredit satu dipakai buat bayar kartu kredit lain. Lalu kondisi yang ketiga, kalau merasa nggak pernah benar-benar bebas dari utang, karena setiap bulan selalu mencari cara untuk menambah pinjaman baru. Nah, ini bahaya banget ya. Seenggaknya ada 3 alasannya. Yang pertama karena utang makin membengkak, karena ada bunga tambahan dari utang baru kan. Misalnya nih, kalian punya utang 2 juta dengan bunga 2% per bulan, terus kalian minjem lagi 2 juta dari tempat lain buat bayar utang itu. Hasilnya, utang kalian bukannya selesai, tapi malah makin besar. Terus juga yang kedua, mental kalian jadi stres. Bayangin setiap bulan kalian harus muter otak mencari utangan baru. Cuman buat bayar utang yang lama. Nggak bakal tenang kan? Dan yang ketiga, kalian bisa masuk ke blacklist keuangan.
Kalau kalian terus-terusan nggak bisa bayar, akhirnya kalian bisa masuk daftar hitam di OJK atau di BI Checking. Udah deh, makin susah buat pinjem di bank. Nah, terus gimana dong caranya kalau udah terlanjur terjebak sama gali lubang tutup lubang? Coba negosiasi dulu sama kreditur. Kadang bank atau penyedia pinjaman itu bisa kasih keringanan ya, misalnya dengan perpanjangan tenor atau restrukturisasi. Selain itu, cari penghasilan tambahan, bukan utang tambahan, ya. Bisa dari kerja sampingan atau jual barang yang nggak terpakai untuk nutup utang kalian. Dan juga fokus lunasi satu persatu. Kalau punya banyak utang, bayar yang bunganya paling tinggi dulu, biar nggak makin berat. Utang itu memang bukan dosa, tapi kalau salah kelola, bisa bikin hidup sengsara. Jadi jangan sampai kalian terjebak siklus gali lubang tutup lubang yang nggak ada habisnya. Next, cara yang kesembilan. Cek skor kredit secara berkala. Pernah dengar istilah skor kredit kan? Ini ibarat rapot keuangan kita guys. Kalau skor kredit bagus, kita bakal gampang banget dapat pinjaman yang lebih besar dan berbunga rendah. Tapi kalau jelek, ya bank ataupun fintech bakal ragu untuk ngasih pinjaman ke kita. Kenapa skor kredit ini penting? Pertama, karena itu menentukan apakah kita bisa dapat pinjaman yang besar di masa depan gitu. Jadi misalnya mau ambil KPR, atau kredit kendaraan, atau pinjaman usaha gitu. Terus yang kedua, skor kredit kita mempengaruhi bunga pinjaman. Jadi semakin bagus skor kredit kita, maka semakin rendah bunga yang kita dapat. Dan alasan yang ketiga yaitu ini akan membantu mengontrol keuangan pribadi. Dengan rutin ngecek skor kredit, kita bakal jadi lebih aware sama kondisi finansial kita sendiri. Nah, kalian bisa cek gratis di Slick OJK, tinggal daftar dan lihat riwayat kredit kalian di situ. Dan cara untuk memperbaiki skor kredit yang udah keburu jelek, cobalah untuk bayar cicilan tepat waktu. Ini poin paling penting, jangan sampai kalian telat bayar. Selain itu, kurangi pemakaian kartu kredit secara berlebihan. Kalau limit terlalu tinggi dan sering dipakai habis, bisa aja kalian dianggap risiko. Dan juga jangan sering mengajukan pinjaman dalam waktu singkat. Kalau tiba-tiba kalian sering banget apply pinjaman, bank tuh bakal curiga kalian lagi butuh uang darurat. Yang mana ini bisa dianggap sebagai tanda keuangan kalian itu nggak sehat. Jadi jangan anggap remeh skor kredit sama sekali, karena ini bisa jadi penentu apakah kalian bakal bisa beli rumah sendiri nanti, atau malah stuck karena nggak bisa dapat pinjaman sama sekali. Next, cara yang ke-10, prioritaskan bayar utang yang bunganya paling tinggi dulu. Nah, buat kalian yang punya beberapa utang sekaligus sekarang, strategi bayar utang itu penting banget. Banyak orang yang cuman asal bayar cicilan sesuai tagihan tanpa mikirin mana yang harus diprioritaskan. Akhirnya utang malah makin lama lunasnya. Kenapa harus bayar utang yang berbunga tinggi dulu? Nah, coba bayangin kalian punya 2 utang nih misalnya. Utang A itu 5 juta, bunganya 5% per bulan. Lalu utang B 3 juta, bunganya 1% per bulan. Kalau kalian bayar utang yang B dulu karena nominalnya lebih kecil, sementara utang A dibiarkan, bunga utang A ini bakal makin menggila. Hasilnya, total utang kalian malah makin mahal dan lama lunasnya. Sebenarnya sih secara umum, ada 2 strategi pembayaran utang ya. Yang pertama adalah bayar utang dari yang nominalnya paling kecil dulu, supaya bisa termotivasi seiring waktu karena bisa cepat lunas satu persatu. Atau yang kedua, bayar utang dengan bunga yang paling tinggi dulu, supaya lebih hemat total bunga yang harus dibayar gitu kan. Nah, kalau kalian pengen cepat bebas utang dan bayar lebih sedikit secara total, metode yang kedua lebih efektif. Tapi kalau kalian butuh motivasi supaya semangat ngelunasin utangnya, kalian bisa coba metode yang pertama. Banyak orang yang fokus bayar utang yang nominalnya kecil dulu karena kelihatan gampang dilunasi gitu ya. Padahal yang paling penting itu utang yang bunganya tinggi. Jangan sampai kalian senang melihat satu utang lunas, tapi yang lainnya malah makin numpuk karena bunganya jalan terus. Jadi, kalau kalian mau bayar utang dengan cara yang paling cerdas dan hemat, pastikan bahwa utang yang berbunga tinggi itu jadi prioritas utama. Next, cara yang ke-11, jangan terbiasa minjem buat hal yang nggak mendesak. Ini salah satu kebiasaan yang sering bikin keuangan berantakan ya, minjem uang untuk sesuatu yang sebenarnya nggak mendesak. Contoh yang harus sering dihindari itu kayak misalnya ngutang buat jalan-jalan.
ya seru sih. Tapi kalau abis balik dari liburan malah stres sama bayar cicilan, apakah itu masih worth it? Atau misalnya minjem duit buat beli handphone baru, padahal handphone lama masih bagus, nggak ada masalah. Kalau bukan untuk keperluan kerja yang memang urgent, lebih baik nabung dulu daripada langsung ngutang. Atau misalnya belanja konsumtif pakai paylater setiap bulan. Kalau setiap bulan kalian check out pakai paylater, tapi nggak pernah kalian hitung, bisa-bisa total utang kalian lebih besar dari gaji kalian sendiri. Utang itu alat, bukan gaya hidup. Dan sebenarnya utang itu nggak selalu buruk ya. Ada utang yang produktif yang bisa bantu kita berkembang, kayak misalnya pinjaman modal usaha atau KPR gitu kan. Tapi kalau utangnya cuma buat gaya-gayaan aja, itu sama aja kayak kita ngegali lubang untuk diri sendiri. Nah, gimana caranya mengontrol diri supaya nggak gampang utang? Pertama, kalau cuma pengen, tunda dulu. Lalu gunakan sistem budget yang jelas. Sisihkan dana untuk keinginan, tapi jangan sampai harus minjam buat itu. Dan juga jangan gampang tergoda sama cicilan yang ringan. Ingat bahwa meskipun cicilan suatu barang bisa ringan, tapi kalau banyak, bakal numpuk dan tetap aja berat kan? Utang yang nggak penting itu ibarat beban berat yang kita masukin ke ransel ketika naik gunung deh. Makin banyak bawa barang yang nggak perlu, makin capek kan perjalanannya. Jadi hati-hati sebelum mutusin untuk ngutang. Next, cara yang ke-12, pikir panjang sebelum menjadi penjamin utang orang lain. Nah ini nih, jebakan finansial yang sering kali bikin orang terjebak masalah keuangan gara-gara terlalu baik hati. Ketika kita setuju menjadi penjamin, artinya kan kita siap bertanggung jawab kalau orang yang minjem itu nggak bisa bayar. Jadi kalau dia tiba-tiba kabur atau bangkrut misalnya, siapa yang harus nanggung utangnya? Ya kita, ya kan? Nah, kapan boleh jadi penjamin dan kapan harus menolak? Nih, kalau misalkan orang itu benar-benar bisa dipercaya, masih oke. Tapi tetap ada risikonya ya. Kalau yang minjem itu penghasilannya nggak stabil atau suka boros, big no, mending jangan. Atau kalau misalkan kita sendiri lagi ada cicilan lain, jangan menambah beban dengan menjadi penjamin utang orang lain. Banyak banget kasus di mana seseorang menjadi penjamin untuk keluarga atau teman dekat, ujung-ujungnya malah dia yang kena getahnya. Kayak misalkan orang tua yang jadi penjamin utang anaknya, tiba-tiba anaknya gagal bayar, rumah orang tuanya yang malah disita. Atau kalau ada temen yang minjem duit buat bisnis gitu, terus kalian jadi penjamin, bisnis dia bisa bangkrut, tapi utangnya tetap harus jalan, harus dibayar. Terus gimana caranya menolak jadi penjamin tanpa bikin hubungan sosial rusak gitu ya? Pertama, jujur aja kalau kalian sendiri lagi nggak stabil secara finansial. Terus yang kedua, bantu cari solusi lain. Misalnya, bantu mereka cari opsi pinjaman yang lebih ringan, atau bantu mereka nabung dulu sebelum minjam. Kalau memang tetap mau bantu, jangan jadi penjamin, tapi bantu dengan nominal yang bisa kalian rela untuk ikhlaskan. Intinya, jangan karena kalian gak enakan, akhirnya malah terjebak masalah finansial. Kebaikan itu bagus, tapi tetap harus pakai logika juga. Jangan sampai niat kalian menolong orang lain malah bikin kalian yang jatuh. Next, cara yang ke-13, hindari cicilan yang lebih lama dari masa pakainya barang. Ini kesalahan klasik yang sering banget terjadi. Nyicil barang, tapi sebelum lunas, barangnya udah gak kepake lagi. Oke, kenapa ini bisa bikin finansial gak sehat? Gampangnya gini deh, bayar cicilan itu kan harus tetap jalan terus ya, sampai selesai. Tapi kalau barangnya udah rusak, udah nggak relevan, atau udah nggak kepake lagi, kita tetap wajib bayar tanpa dapat manfaat apa-apa lagi. Contoh paling umum deh, misalnya nyicil motor 5 tahun buat ojek online, tapi di tahun ketiga motor itu udah rewel dan harus sering ke bengkel. Hasilnya ya makin boros karena masih ada cicilan plus biaya servisnya. Atau misalnya kalian kredit TV mahal, tapi pas lunas teknologi TV-nya udah ketinggalan. Udah bayar mahal, ternyata pasang smart TV lebih worth it. Nah, sekarang gimana nih caranya biar nggak terjebak cicilan yang lebih lama dari umur barangnya? Pertama, selalu cek umur pakai barang sebelum kalian nyicil. Misalkan handphone, rata-rata umurnya 2-3 tahun, terus laptop 5 tahun, atau motor itu 7 tahun. Jangan sampai masa cicilan kalian lebih lama dari itu. Kedua, kalau bisa, bayar DP yang besar supaya cicilan kalian lebih pendek. Dan ketiga,
pertimbangkan beli second atau refurbish kalau kebutuhan kalian memang mendesak ya, supaya nggak terbebani sama cicilan yang panjang. Intinya sih, jangan bikin finansial kalian nyangkut bayar sesuatu yang udah nggak ada manfaatnya lagi. Dan cara yang ke-14, manfaatkan pinjaman produktif, bukan konsumtif. Nah, kalau harus ngutang, udah nggak ada pilihan lain lagi, pastikan bahwa utang itu bikin uang kalian balik lagi, bukan cuman buat gaya-gayaan aja. Bedanya utang produktif dan utang konsumtif. Kalau utang produktif itu, kalian minjem uang untuk sesuatu yang bisa menghasilkan uang lagi atau menambah aset kalian. Sementara kalau utang konsumtif, itu kalau kalian minjem uang untuk sesuatu yang cuman ngabisin uang tanpa ada nilai tambah buat kalian. Jadi, contoh utang produktif yang worth it, itu misalnya kayak minjem buat modal usaha ya, beli alat produksi, stok barang, atau investasi di bisnis yang bisa berkembang, atau kredit rumah KPR yang harganya naik terus. Ini bisa jadi aset jangka panjang. Tahu kalau misalnya kalian minjem duit buat upgrade skill atau pendidikan yang bisa naikin income kalian. Misalnya ikutan kursus atau sekolah yang bisa bikin gaji naik gitu ya. Sedangkan contoh utang konsumtif yang harus dihindari, pertama, kalau misalkan kalian minjem duit buat beli handphone flagship terbaru. Sementara handphone lama kalian masih bagus, tapi kalian tetap maksa upgrade biar kelihatan keren misalnya. Atau kedua, kalau misalkan kalian kredit fashion item atau barang mewah, ya barang mahal, sepatu yang limited edition, tas branded, jam tangan mahal, padahal kalian belum punya dana cadangan. Atau contoh lainnya, bayar liburan pakai paylater. Pulang dari liburan, yang tersisa malah cicilan. Kenapa utang produktif ini lebih sehat, khususnya untuk finansial? Karena utang produktif itu bisa bekerja sendiri untuk balik modal. Kalau kalian minjem buat usaha misalnya, kalian punya peluang untuk dapat penghasilan yang lebih besar kan? Kalau kredit rumah, harganya bisa naik di kemudian hari. Sementara kalau utang konsumtif, itu kalian cuma nguras uang tanpa ada timbal balik. Kalian bayar cicilan setiap bulan, tapi barangnya makin lama makin turun nilainya. Jadi, kalau kalian mau ngutang, pikirin dulu deh. Ini bakal bikin kalian makin kaya atau malah makin miskin. Nah, kalau sekedar buat konsumtif, mending ditahan dulu daripada akhirnya kalian malah nyusahin diri sendiri ya. Jadi intinya, utang itu bukan musuh, nggak selalu jadi hal yang buruk, tapi juga bukan sahabat baik kalau nggak dimanfaatkan dengan bijak. Mau itu kartu kredit, paylater, pinjol, ataupun kredit barang. Yang penting, kalian paham risikonya, bisa ngatur cicilan dengan sehat, dan jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kalau udah terlanjur punya cicilan, coba cek lagi apakah masih dalam batas wajar. Apakah barang yang kalian cicil masih berguna? Kalau jawabannya enggak, mungkin ini saatnya buat beresin dulu utang-utang yang ada sebelum menambah yang baru. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.